Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat ya. Pertemuan kali ini, Ibu akan memberikan pembahasan beberapa latihan soal vektor agar kalian lebih memahami materi vektor pada dimensi 2. Kalau ada pertanyaan atau hal-hal yang tidak kalian pahami mengenai penjelasan yang Ibu berikan, kalian boleh bertanya melalui kolom komentar atau di grup ruang diskusi matematika. Soal pertama, kalau diketahui titik A dan titik B, kemudian kalian diminta untuk menentukan vektor AB, maka kalian ingat kembali rumus dari vektor V itu sama dengan X2 dikurangi X1, Y2 dikurangi Y1. Kalau diminta vektor AB, artinya komponen pada titik B dikurangi komponen pada titik A. Ini kan titik B-nya X, Y ya, kemudian titik A-nya juga X, Y. Vektor V itu X2 dikurangi X1, berarti 2 dikurangi 1. Kita tuliskan 2 dikurangi 1, kemudian Y2 dikurangi 1, berarti 3 dikurangi 0. Kita tuliskan 3 dikurangi 0. Jadi, dapat kita tentukan vektor AB sama dengan 1, 3. Jawabannya adalah yang A. Soal nomor 2, diketahui titik P dan titik Q, kalian diminta untuk menentukan vektor PQ. Soal ini sama saja dengan soal nomor 1. Hanya saja di soal nomor 2, kalian diminta untuk menyajikan vektor PQ itu dalam bentuk vektor baris. Sementara kalau di soal nomor 1 disajikan dalam bentuk vektor kolom. Oke, kita tentukan vektor PQ itu sama dengan titik Q dikurangi dengan titik P. Berarti 5 dikurangi 5. Berikutnya Y2 dikurangi Y1, 7 dikurangi negatif 1. 7 dikurangi negatif 1 itu sama dengan 7 tambah 1 kan? Hasilnya 8. Berarti 5 dikurangi 5 itu 0, 8. Soal berikutnya berkaitan dengan panjang vektor V. Jadi kalau diminta panjang vektor V itu simbolnya seperti ini. Ini dibaca panjang vektor V. Rumusnya apa? Akar dari V1 dikuadratkan ditambah V2 dikuadratkan. Yang mana V1, V2? V1, V2 itu adalah komponennya si vektor V. Ini V1, V2. Jadi kita peroleh akar V1-nya itu 12 kuadrat ditambah 16 kuadrat. 12 kuadrat itu berapa? 144. 16 kuadrat 256. Jadi kalau dijumlahkan hasilnya 400. Akar dari 400 adalah 20. Jawabannya C. Kemudian soal berikutnya, kalian diminta untuk menentukan panjang vektor AB kalau diketahui titik A dan titik B. Jadi, untuk mencari panjang vektor AB, ini kalian harus tahu dulu komponen si vektor AB. Bagaimana cara mencari komponen vektor AB? Cari dulu vektor AB-nya. Vektor AB itu sama dengan komponen titik B dikurangi titik A. Ya udah nih, negatif 1 dikurangi 5, kemudian Y-nya 10 dikurangi 2. Jadi kita peroleh komponen vektor AB sama dengan negatif 6, 8. Jadi kalau mau cari nih panjangnya si vektor AB, ini sama dengan akar dari negatif 6 dikuadratkan ditambah 8 kuadrat. Hasilnya akar 36 ditambah 64 ialah akar 100. Jawabannya C. Selanjutnya, kalau diketahui vektor A itu 3, negatif 4, vektor B itu komponennya 1, P, jika panjang vektor A sama dengan panjang vektor B, maka nilainya si P berapa? Jadi, di sini kan diketahui panjangnya si vektor A sama dengan panjangnya si vektor B.
Panjang si vektor A bisa kita cari karena komponen vektor A-nya udah ada. Ya udah nih, cari dulu panjang si vektor A ini sama dengan akar dari 3 kuadrat ditambah negatif 4 dikuadratkan. Hasilnya 9 ditambah 16, yaitu 5. Kemudian untuk mencari nilainya si P, kita manfaatkan persamaan ini. Jadi panjang vektor B itu akan sama dengan akar dari 1 kuadrat ditambah P kuadrat. Nah, ini kan sama dengan yang ini ya. Berarti akan kita peroleh akar dari 1 ditambah P kuadrat, karena akar 1 kuadrat itu kan 1 ya. Jadi ini sama dengan 5. Untuk menghilangkan akar di sini, maka kedua ruas kita kuadratkan. Jadi ini dikuadratkan, ini juga dikuadratkan. Kita peroleh 1 ditambah P kuadrat sama dengan 25. P kuadratnya sama dengan 24, maka P akan sama dengan plus minus akar 24. Berapa tuh? Akar 24 itu kan 4 kali 6 ya. Berarti 4-nya bisa keluar dari akar. Jadi kita peroleh plus minus 2 akar 6. Jawabannya adalah yang E. Kira-kira apa ada yang kurang paham? Kenapa akar 1P kuadrat dikuadratkan itu sama dengan 1 plus P kuadrat? Ini kita gunakan konsep matematika di mana kalau akar A dikuadratkan itu sama dengan A. Kemudian kalau akar B dikuadratkan itu sama dengan B. Jadi kalau misalkan ibu punya akar 100 dikuadratkan, ya sama dengan 100. Kalau akar X plus 1 dikuadratkan, ya X plus 1. Jadi kalau akar 1 plus P kuadrat dikuadratkan, ya 1 plus P kuadrat. Ini dia, bisa dipahami ya. Kemudian kalau ada yang tidak paham kenapa P kuadrat itu sama dengan plus minus, kenapa nggak plus aja gitu? Biasanya kan kalau ibu punya soal X kuadrat sama dengan 4, berapa nilai X-nya? X sama dengan plus minus 2. Kenapa? Karena 2 kuadrat itu hasilnya 4, negatif 2 dikuadratkan juga hasilnya 4. Jadi kalau dari kuadrat dicari nilainya, hasilnya itu pasti plus minus. Tapi kalau case-nya seperti ini, X sama dengan akar 4, maka X-nya itu sama dengan 2. Kenapa? Karena bilangan di dalam akar selalu bernilai positif.